فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari mana? Insya Allah kembali ke sini. Dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat, yaitu kita masih di awal-awal muka surat 248. Tayyib. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wahiyal qalb. Ketahuilah dan ingatlah bahwasanya mudghah tadi adalah jantung. Fihi tanbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalimat ini atau di dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahammiyati islahil qalb, tentang pentingnya memperbaiki hati, memperbaiki jantung. Sebagaimana zahir kita wajib dimakmurkan dengan sunnah, demikian pula sarair, yaitu jiwa kita juga wajib dimakmurkan dengan keikhlasan, ketauhidan, dan seterusnya. Li'anna salahahu salahu sairil jasad, karena baiknya jantung itu menjadi kebaikan bagi seluruh anggota badan. Qala Imamun Nawawi rahimahullah, summa bayyana ahammal umur. Kemudian Nabi menerangkan perkara yang paling penting. Wa huwa tawassau lapar ini jangan mengotori masjid ya, dibuang yang betul. Mura'atul qalb, yaitu memperhatikan, mura'at yaitu memperhatikan, merawat jantung kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah ila akhirih. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna bi salahil qalbi yasluhu baqil jasad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya dengan bagusnya jantung menjadi bagus pula anggota badan yang tersisa yang selain itu. Wa bi fasadihi yafsudu baqi, dan dengan rusaknya jantung rusaklah anggota badan yang lain. Masya Allah, kita masih di musim hujan ya. Masya Allah. Selesai dari Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini at-taqidu ala as-sa'yi, ada penegasan untuk sa'i, berusaha, fi sholahil qalb, berusaha untuk memperbaiki jantung, membaiki hati kita, wa himayatih, berusaha untuk menjaga, memelihara jantung kita, minal fasad, dari kerusakan. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, summa dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatan jami'ah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang bersifat menyeluruh. Li sholahi harakati ibni Adam, mencakupi baiknya gerakan-gerakan Bani Adam, wa fasadiha, dan rusaknya gerakan Bani Adam, wa anna dzalika kullah, dan bahwasanya itu semua baik dan buruknya gerakan Bani Adam
bihasabi solahil qalbi wa fasadih, sesuai dengan baiknya dan rusaknya jantung dia. Faida soluha atau solahal qalb, jika jantungnya itu baik, solahat iradatuh, keinginannya juga baik. Wa solahat jami'ul jawarih, semua anggota badannya juga menjadi baik. Falam tamba'is ila falam tamba'is, sesuai tidak kalau falam tamba'is ila ta'atillah, macam ada yang hilang ya. Falam tamba'is illa, kalau gitu lebih sesuai ya. Dia tidak terbangkitkan kecuali ila ta'atillah, menuju kepada ketaatan pada Allah. Ya harus ada illa kan. Kalau tidak ada illa, maknanya malah rusak. Falam tamba'is illa, harus ada illa. Maka dia tidak terbangkitkan kecuali menuju kepada ketaatan pada Allah, wajtina bisa khotih, dan menjauh dari kemurkaan Allah. Faqani'at bil halali anil haram, sehingga jantung tadi sehingga anggota badan tadi merasa cukup dengan yang halal, tidak memerlukan yang haram. Tatkala jantungnya baik, maka anggota badan pun jadi baik. Wa idza fasadal qalb, sebaliknya jika jantung itu rusak, fasadat iradatuh, keinginannya juga rusak. Wa fasadatil jawarih, anggota badan juga rusak. Kulluha, semuanya. Wa ba'asa fi ma'asillahi azza wajal, dia akan terbangkitkan menuju kepada maksiat-maksiat pada Allah azza wajal. Seperti istilah apa itu, ada kaki judi, kaki apa istilahnya, kaki minum, kaki perempuan yang buruk-buruk, itu menunjukkan anggota badan yang buruk, itu menunjukkan jantungnya buruk, harus diperbaiki. Wa ma fihi sakhatuh, dan perkara yang di dalamnya ada kemurkaan Allah. Walam takna qani'a yakna, walam takna bil halal, tidak merasa cukup dengan yang halal. Bal asra'at bil haram, bahkan dia bersegera menuju kepada yang haram. Ya, puas, merasa cukup, ayo merasa cukup ya. Walam takna, tidak merasa cukup. Ya kalau ke masjid lambat, tapi kalau ke tempat maksiat cepat, misalkan, menunjukkan adanya kerusakan hati di situ. Bihasabi hawal qalb, sesuai dengan hawa nafsu dari jantung dia. Hawa sih maknanya asalnya adalah keinginan. Wa mailihi anil haq, dan penyimpangan, pemesongan dia dari kebenaran. Fal qalbus salih, maka jantung yang baik, huwal qalbus salim, dialah jantung yang selamat. Alladzi la yanfa'u yaumal qiyamati indallahi ghairuh, yang mana pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah selain itu, selain hati yang selamat. Wa huwa ayyakuna saliman an jami'i ma yakrahuhullah, yaitu dia selamat dari semua perkara yang dibenci oleh Allah. Min iradati ma yakrahuhullah, berupa keinginan atau menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Wa yaskhatuh, dan yang dimurkai oleh Allah. Jelas hadis ini banyak bicara masalah tazkiyatun nufus ya, perbaikan jiwa, penyucian jiwa. Walaupun awalnya bicara masalah fikih, halal haram dan syubhat. Wala yakunu fihi siwa mahabbatillah, tidak ada pada dirinya, yaitu jantung yang selamat, tidak ada pada dirinya kecuali kecintaan pada Allah. Wa iradatih, menginginkan Allah. Baik. Ikhlas mencari ridha Allah, ketika sedekah juga menginginkan Allah Ta'ala, bukan karena menginginkan balasan dan syukurnya manusia dan seterusnya. Wa mahabbatihi ma yuhibbuhullah, tidak ada pada dirinya kecuali
Tidak ada pada dirinya selain kecintaan pada apa yang dicintai oleh Allah, wa iradati dzalik, dan keinginan menuju kepada yang disukai oleh Allah, wa karahati ma yakrahuhullah, kebencian pada perkara yang dibenci oleh Allah, wan nufuri anhu, ya tidak ada pada dirinya selain lari dari perkara yang tadi, perkara yang dibenci oleh Allah. Wal qalbul fasid, sementara jantung yang rusak, huwal qalbul ladzi fihi al mailu alal ahwa'il mudillah, yaitu jantung yang di dalamnya ada mail, yaitu kecondongan kepada hawa nafsu yang menyesatkan, wasyahawatil muharramah, dan syahwat-syahwat yang diharamkan. Apakah ada syahwat yang halal? Ada nggak syahwat yang halal? Contohnya apa ya? Yang keras, anda tak jelas. Iya, istri, ya ada, yaitu mampu menikah syar'i. Kenapa harus berzina misalkan? Ada lagi nggak syahwat yang halal? Ya, iya, makan berbuka puasa. Oh jelas syahwat kita suka itu acara buka puasa. Nah itu contoh syahwat yang halal. Makan sehari-hari juga itu syahwat yang halal. Tidur dan sebagainya. Nah, ada yang halal-halal, dia tidak mau kepada yang haram-haram. Cuma yang ini sebaliknya ya. Dia condong kepada syahwat yang diharamkan. Baik. Walaisa fihi min khasyatillah, tidak ada pada dirinya, pada jantung yang rusak tadi, rasa takut kepada Allah. Ma yakuful jawariha anittibai hawa nafs, yang menahan anggota badannya dari mengikuti hawa nafsu. Allahul musta'an. Baik. Makanya semua ulama mengatakan kuncinya pada ilmu. Karena yang takut kepada Allah hanyalah orang yang mengenal Allah. Kembalinya kepada kekuatan ilmu dia. Allahul musta'an. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fal qalbu malikul jawarih. Jantung adalah raja bagi anggota badan, wa sultanuha, penguasa bagi anggota badan, wa jawarih junuduh, sementara anggota badan adalah tenteranya, wa ra'iyatuh, rakyatnya, al muti'atulah, yang taat kepadanya, al munqadatu li amrih, yang mematuhi perintahnya. Baik. Berarti yang memimpin segalanya di dalam badan kita apa? Yang memimpin raja semua anggota badan apa? Iya, jantungnya, betul. Rakyatnya apa? Tadi dicari. Rakyat anggota badan yang mana rakyat? Tidak, bukan begitu. Kalau jantung adalah raja, rakyat yang mana? Iya, semua anggota badan itu. Oh iya, kemudian faida salahal malik, jika rajanya baik, salahat ra'ayah, semua rakyatnya akan menjadi baik. Wa junuduh, demikian pula tentara-tentaranya, al muti'atulah, yang menaatinya, al munqadatu li awamirih, yang mematuhi perintah-perintahnya. Wa idza fasadal malik, jika rajanya rusak, fasadat junuduh, tentaranya akan menjadi rusak, karena yang lain cuma ikut saja. Baik, semuanya taat kepada jantung dia. Wa ra'ayah, dan rakyatnya, al muti'atullah, yang taat kepadanya, al munqadatu li awamirih, yang mematuhi perintah-perintahnya, wa nawahih, dan larangan-larangannya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza salahat ila qaulihi ala wahyal qalb, hadza aslun azim, ini adalah dasar yang agung. Fa haqqun ala kulli mukallaf, wajib, haqqun yaitu wajib, haqqa yahiqu ay wajaba yajibu, wajib atas setiap mukallaf, orang yang terbebani syariat, yaitu apa? Orang yang berakal dan balik, as-sa'yu at-tam, usaha yang lengkap, fi islahi qalbih, untuk memperbaiki jantung dia, wa riyadati nafsih, dan melatih jiwanya. Riyadhah si olahraga ya,
perlatihan olahraga jiwa. Wa hamliha, sesuai tak ini? Fi hamli. Wa hamliha alal akhlaqil jamilah, membawanya kepada akhlak yang indah, al muhassilah, yang menghasilkan li taharati qalbi, menghasilkan kesucian jantung dia, wasalahih, dan kebaikannya. Dan ini memang sangat penting. Oh ya, bukan sekedar teori tapi dipraktekkan dan juga diajarkan. Maka kita bukan hanya belajar kitab-kitab teori, apa istilahnya ya, kitab-kitab akidah, kitab fikih, kitab mustalah, kita juga sangat perlu mempelajari kitab-kitab yang berisi tazkiyatun nufus. Makanya kitab para salaf lengkap. Di antaranya adalah yang sudah pernah diajarkan apa, tapi di tempat lain ya. Apa itu kitab? Apa? Nah, itu sangat bagus sekali, Riyadhus Shalihin untuk tazkiyatun nufus. Yang betul-betul murni tazkiyatun nufus, kitabnya Imam Al-Ajurri. Masalah tajuknya apa ya? Memang tazkiyatun nufus itu ya. Kitabnya tebal mungkin 80 muka surat. Ya, cuma apa ya, sanad-sanadnya perlu ditapis. Ya. Tapi itu bagus sekali untuk memperbaiki jiwa. Ya. Seperti juga yang dilakukan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Demikian juga Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan mengajarkan Madarijus Salikin, Miftah dari Sa'adah, yang mana di dalamnya penuh dengan tazkiyatun nufus, selain masalah tauhid uluhiyah dan sebagainya. Ini jelas sangat penting, usaha yang lengkap untuk memperbaiki jantung kita. A'ananallahu ta'ala ala dzalik. Semoga Allah menolong kita untuk mengerjakan itu. Selesai dari at-tawdih. Summa idza kana salahul qalbi sababan li salahil jasad. Kemudian apabila kebaikan jantung itu menjadi sebab baiknya jasad, alimna, taulah kita, anna fasadal jasad dalilun ala fasadil qalb, bahwasanya rusaknya jasad itu menjadi dalil tentang rusaknya jantung dia. Kita tak tahu jantung orang baik atau tidak, tapi lihat hukum dohirnya, apakah dia malah lebih memilih menyembah berhala, menunjukkan jantung dia rusak, tak kenal Allah, malah rela menyembah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai fitrah itu, dan sebagainya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Fa bayyana anna salahal qalb, maka Nabi menerangkan bahwasanya baiknya jantung mustalzimun li salahil jasad, ini akan mengharuskan, membawa konsekuensi jasad juga menjadi baik. Bukan sekedar sehat duniawi ya, tapi memang prakteknya jasadnya itu untuk yang baik-baik, bukan untuk keburukan-keburukan. Fa idza kana jasadu ghaira salih, jika jasadnya tidak baik, dalla alal qalbi, dalla ala annal qalba ghairu salih, maka ini menunjukkan bahwasanya jantung dia itu tidak baik. Terkadang kita lihat misalkan ada anak kecil cenderung lebih suka ke masjid, lebih suka baca Quran, lebih suka banyak berzikir. Ini alamat yang bagus. Nah, tinggal kita perkuat, kita dukung, kita bantu, dan seterusnya. Kalau sebaliknya, kita tegah dia, kita arahkan ke yang betul, dan seterusnya. Wal qalbul mu'min shalih, kata Syekhul Islam, jantung mukmin adalah baik. Fa'ulima anna man yatakallama bil iman, maka diketahuilah bahwasanya orang yang berbicara dengan iman, yaitu mengucapkan saya mukmin misalkan, wala ya'malu bih, namun dia tidak mengamalkannya, la yakunu qalbuhu mu'minan, berarti jantung dia bukan mukmin. Ini siapa ya, misalkan bicara saya mukmin, tetapi ternyata tidak mengamalkan iman, berarti siapa dia itu? Siapa dia itu ya? Iya, jelas orang munafik. Oh iya, betul. Hatta innal mukrah, sampai bahkan orang yang dipaksa, orang yang sangat diancam sampai terpaksa, idza kana fil idharil iman, jika dia itu menampakkan keimanan, dohirnya apa ya, dipaksa untuk menampakkan iman, fala budda ayyatakallama ma'a nafsih, pasti dia akan berbicara pada dirinya sendiri. Dohirnya untuk apa? Mengingkari itu, atau mungkin malah menghina Nabi Muhammad barangkali.
masuk Islamnya terpaksa misalkan, tapi pasti bicara walaupun tidak di depan umum, tapi bicara pada diri sendiri atau di depan teman yang sejenis dengan dia. Wa fisir, dan di dalam situasi rahasia, ma'aman ya'manu ilaih, bersama orang yang dia merasa aman dengan orang itu. Ya, munafik kumpul dengan munafik lalu membicarakan sesuatu yang kalau di depan umum dia tidak berani. Wala budaan yadhara ala sofahati wajhi, pasti akan nampak pada penampilan wajah dia. Sofahat yaitu penampilan, permukaan wajah dia. Ini untuk orang-orang yang memiliki firasat yang kuat. Dia tahu, oh ini dusta, syahadatnya dusta misalkan, atau pujiannya hanya sekedar manis mulut, tapi wajahnya nampak, atau apa mungkin apa pandangan matanya nampak, oh ini tak tulus misalkan. Wa falatati lisani, falatat yaitu sesuatu yang terlontarkan dari lidah dia. Mungkin lidahnya mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, tapi dalam kesempatan lain dari sela-sela lidahnya akan ketahuan ucapan yang ternyata dia tidak tulus ketika bersyahadat misalkan. Ya rahmakallah. Kama qala Utsman, seperti yang dikatakan Utsman, sanadnya dhaif. Tentang kalimat Utsman tentang ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam sahih beliau, dalam apa? Tafsir beliau. Wallahu alam, dulu diperiksa dari berbagai sanad, kesimpulannya dhaif. Bukan mustahil Syekhul Islam mendapatkan sanad lain, bukan mustahil. Wa amma idza lam yadhhar asaru dzalik, adapun jika tidak nampak jejak itu, la biqaulih, secara ucapan pun tidak nampak, wala bi fi'lih, demikian pula secara perbuatan tidak nampak, qatu sama sekali, fa innahu yadullu ala annahu laisa fil qalbi iman. Ini berarti dohirnya sekarang membahas apa ya? Tidak nampak keimanan dalam lidahnya, tidak nampak keimanan dalam perbuatannya. Dohirnya kali ini bicara tentang itu ya. Maka ini menunjukkan annahu laisa fil qalbi iman. Berarti dalam jantungnya tak ada iman. Ya, syahadat pun tidak, sholat juga tidak. Bagaimana kita tahu dia mukmin kalau seperti itu? Bersyahadat pun tidak mau, sholat juga tidak mau. Bagaimana kita katakan dia mukmin? Dohirnya begitu yang disebutkan Syekhul Islam ya. Amalan itu menunjukkan isi hati. Wa dzalika annal jasada tabi'un lil qalb. Sebabnya adalah karena jasad itu mengikuti jantung. Fala yastaqiru syai'un fil qalb, maka tidak akan menetap sesuatu di dalam jantung illa dzahara mujibuh, kecuali akan nampak perkara yang dia wajibkan. Jantung mau tidak mau akan memaksa untuk nampak anggota badannya akan berbuat apa yang menunjukkan itulah keinginan hati dia. Wa muqtadah, dan apa yang dituntut oleh jantung tadi alal badan, pada badan dia. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Maka berarti apa? Memang harus selalu mujahadatun nafas, memerangi jiwa untuk berusaha mendekat pada Allah sebelum terlambat dan masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, kita perangi jiwa kita. Jangan mau kita malah dikendalikan hawa nafsu. Jantung harus taat pada Allah untuk masuk surga dan seterusnya. Wa bihadza naruddu ala qauli ba'din nas. Dengan ini kita membantah, dengan penjelasan ini dan pemahaman ini kita membantah perkataan sebagian orang, la tahkumu ala aqidatil insan. Anda jangan menghukumi keyakinan seseorang, li'annana la nadri ma fi qalbi, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati dia, dalam jantung dia. Naam, lam nu'mar bi tangqidi qalbi, ya. Naqada yunaqidu. Kita tidak diperintahkan untuk membongkar jantung dia. Walakinnana ulimna, tetapi kita diajari anna fasada aqwalihi wa af'alih, bahwasanya rusaknya ucapan dan perbuatan seseorang dalilun ala fasadi qalbi, menunjukkan tentang rusaknya jantung dia, rusaknya hati dia. Makanya tatkala Allah menyebutkan kalam-kalam buruk dari munafikun, Allah mengatakan wa ma tukhfi sudurum akbar, yang disembunyikan oleh jantung mereka lebih besar lagi. Diketahui lewat apa? Amalan-amalan atau ucapan dia. Kemudian apa? Qala Syekhul Islam rahimahullah, faqalla man tajidu fi i'tiqadihi fasadan.
jarang sekali orang Anda dapati di dalam akidahnya ada kerusakan, illa wa huwa yadharu fi amalih, kecuali kerusakan itu akan nampak pada amalan dia. Selesai dari Iqtidas Shiratal Mustaqim. Dan juga Ibnul Qayyim bicara mirip dengan ini di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Makanya kalau kita lihat misalkan ada tokoh-tokoh ulama atau ustadz atau kiai mengejek tudung, mengejek jilbab, mengejek niqab, nah, ketahuan isi hati dia apa. Walaupun nampak dia pemuka agama, tapi ternyata dia adalah ya orang yang condongnya kepada orang-orang Kristen atau Yahudi dan seterusnya. Dilihat dari bagaimana dia rela mengejek syariat Allah dan Rasulnya. Kita tambah sedikit. Summa inna qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala wahyal qalb. Hada yadullu ala annal aqla fil qalb. Kalimat ini ketahuilah dia itu adalah jantung. Yang menyebabkan baik atau buruknya anggota badan adalah jantung. Ini menunjukkan akal manusia ada di dalam jantung. Qala Imam Nawawi rahimahullah wahtajja bihadzal hadis. Ini fa'ilnya kira-kira yang mana ya? Atau dia atau wahtujja. Hadis ini dijadikan sebagai hujjah ala annal aqla fil qalb. Bahwasanya akal itu di dalam jantung. La fil ra's, bukan di kepala. Wa fihi khilafun masyhur, dalam masalah ini ada perselisihan yang terkenal. Ya, ini dibahas juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Ulama berselisih, ya dari kalangan ulama pun berselisih. Madhabu ashabina, madhab para sahabat kami, maksudnya sahabat Nawawi itu siapa maksudnya? Siapa sahabatnya Nawawi? Siapa yang boleh menjawab di sini? Sering disebut ya insyaallah ya. Ya dari kalangan Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah. Wa jamaahiril mutakallimin, jumhur para ahli kalam, annahu fil qalb, bahwasanya akal manusia itu di dalam jantung. Wa qala Abu Hanifah huwa fid dima. Abu Hanifah mengatakan akal manusia di dalam otak. Wa qad yuqal, dan terkadang dikatakan fil ra's, di kepala. Intinya sama ya. Jelas otak di kepala, Wa hakau al-awwal aidan anil falasifah. Mereka menukilkan bahwasanya pendapat pertama ini juga dari para ahli filsafat. Wasani anil atibba. Pendapat kedua itu dari para dokter. Ya memang ini khilaf sejak dulu. Kelanjutannya besok insyaallah. Tapi yang rajih seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnul Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Akal itu di jantung. Karena Allah Ta'ala mengatakan qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya jantung tapi tidak berakal dengannya, menunjukkan akal itu di jantung. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.